Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nadah. Yang saya hormati sahabat saya Gus Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, mantan tetangga saya. Nasabnya sama, nasibnya yang agak beda. Dan seluruh jajaran pengurus DPP PKB, ada Gus Yusuf Khudori, Kiai Haidar, dan yang lain-lain. Para narasumber yang berbahagia, Kiai Masdar, Pak Dr. Fahri Ali, Pak As'ad Said, Pak siapa namanya? Sujewa ya? Syekh Sujewa ya? Mas Baso, Kiai Maman. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah setelah terjadi Rabi'ul Arabi, Arab Spring. Arab tidak semakin kuat, tidak semakin menampakkan bangsa yang beradab. Bahkan sebaliknya, sekarang ini Arab sedang menunjukkan bahwa mereka kehilangan jati diri, kehilangan karakter, kehilangan budaya, carut marut gak karu-karuan. Jangan harap 100 tahun lagi akan akur. Oh, Pak Nasir ya? Gak lihat Mas, agak kurus, agak seksi. Jadi waktu jadi menteri gemuk. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah. Memang bahasanya Arab, jadi kira bahasa Quran kalau ngomong itu. Padahal mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Coba lihat, Somali 100% ahli sunnah bermadzhab Syafi'i, bubar, negara yang gagal. Afghanistan 100% Muslim, 91% Hanafi, Sunni, Maturidi, Naqsyabandiyah, 1% Syiah, berantakan, negara yang gagal. Suriah, ya kita semua tahu lah, ada ISIS, ada Qaeda, Jabhatun Nasr, ada Syiah, Syiahnya macam-macam, ada Amal, ada Alawiyyin, Ithna Asyariyah, Imamiyah, ada Sunni banyak mayoritas. Tapi Sunninya la haula wala quwata di Suriah itu. Sunni mayoritas tapi nggak punya kemampuan apa-apa. Yang berkuasa Alawiyyin, Hafidh Asad dan rombongannya. Jangan harap Islam bangkit di Irak. Sampai sekarang Irak masih menghadapi masalah selatan dan utara. Selatan itu Arab, utara itu Kurdi. Selatan itu Syiah, utara itu Sunni. Itu masih masalah. Kalau di kita nggak ada masalah sudah. Sudan, jangan harap kita mengharapkan kebangkitan Islam dari Sudan. Tunis agak mendingan, tapi nilai atau kualitas pendidikannya jauh kalau kita bandingkan dengan di kita Indonesia aja masih jauh, masih bagus kita. Aljazair nggak jelas arahnya. Setelah sosialisme gagal, mereka sedang mencari model seperti apa kelanjutan negara Aljazair. Mesir agak lumayan karena ada Al-Azhar. Itu pun hanya sebatas kampus Al-Azhar, di dalam pagar tembok Al-Azhar. Di luar itu sudah tidak menampakkan lagi masyarakat yang beradab. Alhamdulillah di kita, masyarakat kita Nahdien masih bisa kita banggakan, masih punya prinsip ruh pesantren, ruh ma'had, masih bisa kita lihat keseharian di kehidupan sehari-hari masyarakat berkat perjuangan Nahdlatul Ulama selama ini. Betul. Bukan kita romantisme dengan diri kita sendiri, tidak. Betul. Kalau kita tahu, contoh Mesir aja, contoh ambil kita Mesir. Kalau di dalam Al-Azharnya memang luar biasa. Di dalam kampus Al-Azhar memang luar biasa. Di sinilah pembahasan ilmu, diskusi ilmiah luar biasa.
Begitu keluar dari tembok Al-Azhar, akan kita jumpai pemandangan orang yang kencingnya berdiri. Jaga paman, jaga paman. Kalau nggak pernah ke Mesir barangkali nggak percaya. Itu rata-rata orang Mesir kalau kencing berdiri, mepet tembok. Sehingga tembok di gedung-gedung Mesir tuh merah semua, merah kuning semua. Bekas kencingnya orang Mesir itu. Begitu pula kotornya luar biasa, dan masing-masing menghadapi kehidupan yang sangat mu'aqadah, yang sangat sulit, menghadapi kehidupan yang carut marut. Berkali-kali perang di Israel, ekonomi hancur, tatanan masyarakat hancur. Dulu pernah Anwar Sadat ingin mengembalikan Liga Besar Mesir, tapi belum berhasil, sudah terbunuh. Walhasil itulah gambaran secara umum masyarakat Islam di Timur Tengah. Yang sebenar-benarnya masyarakat Islam di Indonesia. Di Indonesia ada pesantren, ada partai politik, ada lembaga pendidikan, ada jamiah-jamiah. Ini luar biasa yang tidak kita jumpai di Timur Tengah. Jangan anggap kalau kita mengadakan tahlilan saja atau maulid Nabi di negara Timur Tengah itu gampang, sulit, harus izin. Bikin pesantren, bikin madrasah, majelis taklim harus izin. Di kita bebas sebebas-bebasnya, harus kita pelihara. Maka, dan alhamdulillah lagi NU ini berganti-ganti roh Islam, berganti-ganti ketua umum, prinsip tawassud dan tasamuh tidak pernah kendor, tidak pernah bergeser. Bagaimana Ikhwan Muslimun yang didirikan oleh Hasan Banna, ulama Al-Azhar yang moderat, tapi begitu beliau terbunuh, diganti Said Qutb, bergeser ke kanan menjadi radikal. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Palestin yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, tawassud, moderat, tidak radikal. Begitu wafat Taqiyuddin, diganti Dr. Abdul Qadim, geser ke kanan menjadi radikal. Jadi kita alhamdulillah berganti-ganti roh Islam, berganti ketua umum, tidak bergeser dari prinsip. Kalau hanya gaya-gaya modelnya ketua umum beda-beda dikit lah. Oleh karena itu kita punya kekayaan yang harus kita pelihara. Pertama, atharawatul ijtimaiyah, kapital sosial. Satu-satunya ormas di dunia barangkali yang kaya dengan modal sosial, modal masyarakat yang luar biasa. Orang tidak punya kartanu tapi merasa menjadi NU. Orang tidak punya kartanu, tidak punya terdaftar, tapi merasa menjadi NU. Asal tahlilan bilangnya NU, asal kunut bilangnya NU. Gak mau kalau dikatakan bukan NU karena kunut. Ini kapital luar biasa ini, harus dipelihara, harus dijaga, dan sangat mahal ini. Kita punya atharawatul hadariyah, kultur kapital. Kita punya pesantren, kita punya kitab kuning yang sudah jelas, bukti nyata. Kitab kuninglah yang menyelamatkan umat Islam di Indonesia ini. Dulu Muhammadiyah berjasa besar menjaga, merawat akidahnya orang Islam yang kerja di Belanda, yang kerja di kantor-kantor Belanda, dijauh oleh Muhammadiyah sehingga tidak murtad, nggak sekuler. Muhammadiyah berjasa besar menjaga, menyelamatkan akidahnya pegawai-pegawai Belanda, tapi tidak ada pendalaman, tidak ada kajian-kajian Islam, tidak meninggalkan kitab-kitab marojik, literatur primer ditinggalkan oleh Muhammadiyah, sehingga kualitas pemahaman Islamnya kropos. Walaupun Muhammadiyah berjasa, kita akui Muhammadiyah berjasa besar menyelamatkan orang Islam yang kerja di kantor Belanda. NU lah yang menjaga, merawat atharawatul hadariyah, menjaga Fathul Mu'in, menjaga arkanus salat 17, furudul wudu sitatun, itu yang jaga NU, itu yang jaga. Belum lagi menjaga ila khatmi sofar Rasulullah SAW al-Fatihah. Di luar itu nggak ada itu. Ini merupakan hadarah, peradaban yang kekayaan peradaban luar biasa, harus dijaga. Memang sih boleh saja Hajah Fatihah dengan mengatakan mari kita bersama baca Fatihah yang ditujukan pahalanya untuk Rasulullah, ya boleh, tapi kurang NU itu loh, kurang NU, kurang mantep.
kalau enggak ilah hadrus sufal salam Fatihah waduh wajib al-wasal kiram at-tabi'un salam ulama tidak fid din wasifuna qul afwan hasinu wa bain wa jan wa tan jadati muslim sumat wa sallallahu fi muhammad wa ja'al janna wasbahum wa ma'arif gitu. Padahal boleh-boleh saja. Mari kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita. Semoga orang tua kita sekarang ada di dalam sisi Allah. Mari sama-sama Al-Fatihah. Boleh kan ya? Boleh ya? Enggak marah. Bukan hadharah kita itu. Laisat hadaratuna seperti itu. Hadaratuna yang seperti kita lakukan setiap saat itu. Ini harus kita jaga. Capital culture, kekayaan budaya. Belum lagi Fathul Mu'in, harus kita jaga. Belum lagi utawi iku, harus kita jaga. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'u arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana wal muslim bil it'ami wal ihsa'i wal iskani wa thamani dawajil tamrid. Fathul Mu'in itu harus dijaga itu. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad ada 4. 1, mengajak masyarakat beriman kepada Allah. 2, menegakkan syariat. 3, perang fisabilillah. 4, memberi perlindungan kepada masyarakat muslim atau non muslim asalkan masyarakat baik-baik dengan kecukupan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Harus kita jaga. Nasnya itu harus dijaga, nasnya. Gak cukup hanya bahasa Indonesia saja, harus faslun fil jihad dibaca itu. Kalau nggak dibaca cemplang, hambar. Mari kita jaga masyarakat kita, akidahnya, syariatnya, dan kecukupan sandang. Wah, itu pidatonya Pak Camat itu, pidatonya Dan Ramil itu. Kalau pidatonya ketua NU, ketua PKB harus faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah. Mantep kan gitu kan. Ini kekayaan kita ini, orang lain nggak bisa ini, orang lain nggak punya itu. Belum lagi baca Quran, belum lagi baca Quran dengan fasih, dengan tajwid. Orang masyarakat nggak punya itu. Kita anak kecil aja banyak baca Quran. Nah, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kekayaan kultur ini harus kita pertahankan kalau mau NU ila yaumil qiyamah, insyaallah. Yang ketiga, ciri khasnya itulah bukan hanya Islam, bukan hanya kebal Quran, bukan gitu, bukan. Yang ketiga, as-sarawatul syi'ariyah, kekayaan simbol. Mohon maaf, apa sih artinya pakai kopiah? Apa artinya pakai kopiah? Nggak ada artinya apa-apa. Apa kalau pakai kopiah sholatnya khusyuk? Kalau nggak pakai kopiah kurang khusyuk? Enggak. Tapi itulah simbol kita, pakai kopiah. Apa artinya beduk di masjid? Nah, kalau nggak ada beduknya masjidnya kurang afdol. Kalau ada beduknya afdol masjidnya. Enggak. Nilai masjid itu nggak akan bertambah ada beduk. Kalau nggak ada beduk nggak ada tambahnya. Nggak ada apa-apanya. Tapi itulah simbol kita, harus ada beduk. Paham betul? Sholat nggak pakai kopiah silahkan, nggak apa-apa. Sah-sah saja kalau memang syarat rukunnya memenuhi. Tapi kehilangan simbol, kehilangan simbolik, capital simbolik. Maka itu harus kita pertahankan. Nah, inilah kekayaan kita yang harus kita pelihara, yang insya Allah dengan pelihara kekayaan ini, apa tadi? Sosial, kultural, simbolik, kita akan mempertahankan eksistensi kita dan akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan.